Orang Rusia itu bilangnya itu pakai senjata apa itu? Pernah aku narik belut, saking besarnya belut, sehingga kameranya itu kan terlalu dekat tuh antara joran dan kamera. Kita tarik set gitu kan. Terus cedak gitu. Oke, welcome to podcast An. Hari ini bersama Nur Hamid 8, sosok konten kreator dari kampung yang hobinya mancing dijadiin ladang uang, jadi YouTuber. Ya, gimana bapaknya? Kita langsung bicara aja sama bapaknya. Silakan Bapak perkenalan. Oke, nama saya Nur Hamid dari Wedung, Demak. Pinggir pantai tempatnya. Oke, Pak Nur nih, manggilnya Pak Nur apa Mas Nur nih? Pak Nur dong, Pak Nur. Anak aku. Oke, Pak Nur. Pak Nur, sebelum ngobrol lebih jauh nih, ya saya mau tanya subscriber sekarang udah mencapai berapa nih, Pak? Alhamdulillah sekarang subscribernya tuh sudah 33.700 awal 2023. Oke. Terus kita monet di 2024. Oh, berarti udah monet nih, udah lama ya Pak ya? Oh iya. Oke, itu awal bikin kontennya gimana sih Pak? Dan kenapa kontennya ngambil yang mancing? Kenapa nggak hobi-hobi yang lain aja? Seorang YouTube itu harus menentukan tema. Okay. Kebetulan pekerjaan aku kan mancing. Nah, berarti kesehariannya mancing ini? Iya, kesehariannya mancing, seru itu kan. Jadi daripada momen-momen itu dibuang sia-sia, alangkah baiknya kita bikin video. Berarti jadi bikin konten itu dari keseharian, hobi-hobi, jadi terus bikin konten. Iya. Itu tantangannya apa aja itu Pak, bikin konten? Tantangannya itu ya di hasil. Kalau sebelum kita bikin konten itu bisa mendapatkan 3 sampai 4 kilo. Tapi kalau bikin konten itu dapatnya paling 1 kilo. Berarti penghasilan dalam pemancingan ini? Biasanya itu mancing itu mancingnya mancing apa? Mancing ikan atau mancing? Khusus kalau saya itu mancing belut, Mbak. Belut yang panjang itu? Iya, belut yang panjang. Itu gimana caranya, Pak? Caranya kita bikin yang unik di channel aku, channel Nur Hamid 8 itu ada yang unik. Jadi channelnya apa tadi, Pak? Nur Hamid 8. Oke, Nur Hamid 8 di YouTube ya, Pak ya? Iya. Biasanya kalau mancing belut itu kan pakai urek, diurek gitu kan, nggak usah pakai joran. Tapi kita bikin yang beda. Bedanya apa nih? Bedanya kita bikin pakai joran, kita mancingnya itu pakai joran itu yang kayak pancing panjang. Ya. Dan jorannya itu kita kasih warna khas. Jadi setiap kita upload video pasti audien itu tahu. Wah, ini Pak Nur ini. Terus waktu pertama kali bikin konten ini langsung rame atau gimana? Enggak langsung rame, sepi itu. Awal-awalnya itu sepi. Wah, kenapa ya kok sepi? Terus aku belajar di situ. Aku lihat konten-konten yang sudah viral, video-video yang sudah viral, bahkan yang saya tonton itu video-video yang mancing luar negeri. Luar negeri? Iya, mancingnya itu yang dapat ikan gede-gede itu. Biasanya kan yang di luar negeri kan ikannya segede, bahkan orang yang mancing tuna, sama yang mancing sama hasil mancingnya itu lebih gede hasil mancingnya ya Pak biasanya. Betul. Nah itu, makanya saya pilih konten mancing belut. Pas awal bikin channel nih kadang kepikiran nggak Pak kayak ini hari ini mau channel apa ya, kontennya apa ya gitu, biasanya bingung nggak bikin kontennya? Dulu pernah saya bikin channel, waktu itu masih campur-campur, ada video ngevlog, ada video apa ya, kayak makan-makan gitu. Berarti emang dari dulu tuh enggak satu tema dulu? Itu yang dulu, channelku yang dulu, tapi penontonnya sepi. Terus aku belajar dari konten-konten kreator yang besar. Jadi youtuber yang besar itu saya ambil ilmunya di situ. Ternyata bikin channel itu harus kita menentukan satu tema. Berarti dalam satu konten itu full mancing temanya semua. Itu semua mancing semua. Dari atas sampai bawah mancing semua. Oke, Pak itu kalau bikin konten nih prosesnya gimana dari Bapak? Syuting sendiri itu syuting sendiri atau ada timnya nih? Wah, nggak ada. Saya sendiri. Syuting sendiri. Jadi awal kita berangkat mancing itu dari rumah sudah kita menentukan ini video aku ini mau membawa tema apa ya, mesti kasih judul apa gitu.
itu sudah dirancang dari rumah. Jadi ketika kita berangkat ya sudah kita ambil video sebentar, terus kita ambil apa itu umpan. Nah, umpannya apa nih umpan? Umpannya kita pakai udang. Udang. Kan biasanya kalau aku lihat memancing di orang-orang pemancing itu pakai apa sih Pak? Tepung itu. Kalau tepung itu apa? Untuk mancing apa? Kalau belut itu biasanya udang. Pakai udang. Kalau di sawah ada yang pakai katak juga. Tapi kalau saya pakainya udang. Nah, jadi di situ kita bikin video sendiri, kita mancing sendiri. Kita video, kita rekam sendiri. Berarti sendiri semua itu. Iya. Jadi ketika strike, kita itu harus bisa menentukan mana ini momen yang terbaik buat kita tonjolkan ke pemirsa. Itu kan kita harus tahu di situ. Oke. Itu. Berarti kalau kan mancing ya Pak, mancing sama konten. Terus yang satu mancing, yang satu pegang kamera. Jadi tangan yang kanan ini pegang joran, tangan kiri pegang kamera. Enggak ada insiden kecelakaan kamera jatuh? Pernah jatuh. Iya. Jadi waktu kita kan pakai 2 HP. Nah, yang satu biasanya untuk untuk nonton video gitu kan. Yang satu khusus untuk buat kamera. Oh, berarti punya untuk nonton sendiri dan kamera sendiri. Dan itu yang satu saya taruh di tas. Tahu-tahu pas aku menentukan target di situ lubang di bawah kan, aku gini-gini nunggu gitu kan. Tahu-tahu nyemplung gitu. HP-nya nyemplung. Terus Bapak gimana itu pas HP-nya nyemplung? Ya, gimana lagi kalau nyemplung, tapi alhamdulillah masih bisa sampai sekarang masih bisa. Dan yang dibuat kamera itu kan momen serunya itu pernah aku narik belut, saking besarnya belut sehingga kameranya itu kan terlalu dekat tuh antara joran dan kamera. Kita tarik set gitu kan. Iya, terus cedak gitu. Apa itu jeduk di kamera. Kameranya jedak gitu. Waduh. Terus gimana itu ikannya tapi tetap ketarik Pak ikannya? Iya, tetap kena ketarik. Segimana itu ikannya sebesar apa? Belut ya? Belutnya. Ya belutnya pada kisaran di 3 on. 3 on. Tapi kameranya tetap nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, aman. Tapi itu konten kreator itu harus kreatif ya, harus kreatif. Jadi nggak cuma kita strike dapat hasil, tapi strike yang tidak kena pun bisa dibuat konten. Berarti Bapak pernah nih bikin konten pas mau narik tapi malah ikannya nggak dapet, itu pernah? Lepas. Terus tapi masih tetap bikin konten? Itu malah view-nya meledak sekali malah. Jadi malah yang kita nggak sangka itu naik, ternyata malah naik. Ternyata kita mancing nggak dapat pun, kalau audiens itu benar-benar suka dengan konten kita, banyak juga yang nonton. Jadi memang kalau audiensnya emang real dari hati itu Pak, tetap nonton ya walaupun. Iya, meskipun nggak dapat, itu malah wah kurang gini Pak. Malah itu dia kayak banyak yang komen. Banyak komen, memang di situ ada sensasi tersendiri buat dia. Oh, Bapak harusnya gini Pak. Oke. Berarti itu audiens ya Pak. Audiens itu nyupport kayak Pak ini harus gini, ini harus gini gitu. Jadi kita harus kreatif lah. Berarti bikin audiens itu maunya apa? Kita harus bisa menyuguhkan buat audiens. Kadang audiens tuh pernah gini nggak sih Pak, kayak Pak Nur ini apa tuh Pak, ini ikannya nggak jelas, ini belut-belutnya nggak jelas, ini apa? Oh banyak gitu. Audiens yang gitu. Audiens itu kita sebagai content creator itu harus apa ya? Harus siap mental. Oke. Soalnya di komentar-komentar itu kan, apalagi kalau video yang viral, pasti komentarnya antara ada yang pro dan positif, kontra. Pro dan kontra tuh lah. Iya. Jadi, wah mancing kayak gitu aja. Karena kita content creator, kita itu nggak usah mikirin hal-hal yang seperti itu. Anggap aja itu sebagai bumbu buat kita. Oke. Jadi buat semangat kita malah seperti itu. Nah, biasanya kalau ada yang komentar yang negatif nih Pak Nur biasanya tanggapannya gimana sih? Iya, saya tanggapi dengan enak, dengan enjoy gitu. Tetap kayak ya udah gitu, apa gimana nih? Kamu juga nonton kan? Seperti itu. Oh iya kan, dia yang jadi ladang buat kita nggak sih Pak? Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kita nggak seperti itu. Tadi kita itu bagaimana bisa menarik penonton itu setelah menonton video kita, itu dia kembali lagi menonton.
Jadi kayak audiens langganan ya? Iya betul. Jadi hari ini dia tidak suka, besok lagi dia pasti suka. Kita harus bisa mengolah itu. Oke. Pak Nur punya ciri khas sendiri nggak sih kalau konten gitu? Kayak dari salamnya atau dari apa? Punya ciri Oh iya, khas? itu Ada ciri khasnya? Ciri khas saya itu kenyutan nih. Kenyutan. Belut itu kan beda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi ketika setrek, itu belut itu tarikannya itu beda karena dia kan di lumpur, nggak di air, hidupnya di lumpur. Biasanya kan belut itu di darat ya Pak, di darat. Iya, enggak di lumpur. Di lumpur mesti kan lumpur darat di gitu dalam, kan? Di dalam. Di sawah juga di lumpur. Biasanya nih mancingnya di kali, di sawah atau di tambak? Nah, kalau saya mancingnya di tambak, di sungai juga. Bedanya apa nih kalau di tambak dan di sungai? Kalau di sawah, kalau di tambak itu tarikannya lebih kuat. Tambak. Karena tanahnya keras, jadi belutnya itu merontanya lebih berat gitu kan. Jadi, nah itu di situ sensasinya di situ. Jadi auden itu wah kayak ikut gregetan gitu ya Pak? Ikut greget gitu Mas. Kayak kok nggak narik-narik? Iya. Seberapa itu belutnya sampai segitu melengkung tuh joran. Jorannya sampai melengkung gitu? Iya, sampai melengkung. Tapi audiens tetap kak, ayo Pak, ayo gitu Pak, nggak? Iya. Jadi kita harus menyuguhkan itu. Jadi momen-momen yang seperti itu banyak yang narik audiens. Oh, biasanya kalau bikin konten ini dia ada yang mengganggu nggak? Kayak anak kecil ujuk-ujuk ikut, kayak orang tua juga ikut. Biasanya ada nggak Pak? Banyak sih. Malah banyak. itu jadi tapi itu malah apapun itu banyak sih. Di konten aku itu ada anak pas kita kan mancingnya nggak hanya di tambak, hanya di bedung. Jadi kita ke Jepara juga mancingnya. Oh, berarti sampai kemana-mana? Kemana-mana mancing aku. Di situ banyak yang kenal juga. Loh, ini kan Pak Nur. Ya, kenalnya dari YouTube itu Pak? Iya, tahunya dari YouTube. Oh, ini Pak Nur toh. Soalnya dia itu tahu ciri khas aku kan pakai joran. Cepet jorannya itu ada warna hitam putih di situ. Berarti kayak, ini Pak Nur Hamid yang jorannya hitam putih. Terus saya tawari, mau mancing? Iya mancing. Oke Pak, mancing. Terus di situ saya buat konten juga. Jadi mereka yang datang, mereka yang bagi saya nggak ada yang mengganggu. Itu bisa dibuat konten juga seperti itu. Berarti yang datang malah ikut mancing. Iya, malah ikut mancing. Ada kok teman yang dari Brebes datang kemarin, Mas siapa ya? Dari Brebes 2 orang. Datang ke Gojoyo atau datang ke Gojoyo itu hanya ingin ngajak mancing. Itu jauh-jauh dari Brebes. Iya, dari Brebes 2 orang gitu. Itu ada yang dari Uzbekistan mau datang luar negeri. Iya, luar negeri. Masuk ke Gojoyo cuma mancing aja. Iya. Katanya mau ajak mancing bareng bilangnya gitu. Begitu kan bisa diterjemahkan kan bahasa dari luar. Kan mancing ya Pak. Itu dari jauh mancing tuh buat mancing dapat banyak atau gimana ini? Dulu ya itu mancing buat penghasilan lah. Tapi sekarang kan ada penghasilan dari ya, konten alhamdulillah. juga. Ketika sudah monet, jam tayang sudah selesai, 4.000 jam tayang itu, alhamdulillah. Itu caranya gimana itu dari 1.000 subscriber ya Pak? Caranya monet itu? Iya, dulu kan 2023 itu kan sistem monetisasi itu kan harus targetnya harus 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Itu 2023 kalau tidak salah. Tapi kalau sekarang kan YouTube mempermudah konten kreator. Jadi 500 subscribe dan 3.000 jam tayang itu sudah bisa monet. Sudah bisa monetisasi. Itu pertama monetisasi gimana nih Pak rasanya? Itu ya luar biasa, nggak nyangka banget, nggak nyangka banget. Konten kreator dari kampung ternyata bisa monetisasi dari YouTube. Semua bisa kok, semua ya, aku yakin bisa. Syarat-syaratnya apa ini Pak kalau monetisasi? Syaratnya harus mencapai itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Dulu sangat susah cari subscribe, tapi gimana sekarang itu caranya itu? Karena itu ada konten aku yang viral. Kebetulan itu anak aku juga, si Dani itu. Oh, berarti anaknya juga ikut mancing. Iya, jadi ketika minggu libur sekolah lah, biasanya ikut juga mancing. Jadi gantian, kalau Dani yang mancing, bapaknya yang kamera, kalau bapaknya yang mancing, Dani yang kamera.
Oh berarti timbal balik ya Pak? Iya gantian. Berarti ini anaknya udah bisa mancing sendiri? Iya bisa lah. Narik-narik juga Narik, sendiri tuh? Itu yang mancing lepas itu si Dani malahan. Oh. Itu penontonnya ada 9 juta yang nonton. Itu yang lepas? Yang lepas. Lepas itu yang aja lepas saja banyak. yang nonton. Apalagi Ya, jadi konten kreator itu harus kreatif lah. Jadi nggak terus kita kehabisan apa ya? topik tema. Topik tema itu. Kan mancing mulai dari awal kita merencanakan berangkat itu sudah bisa dibuat konten. Apa ya? Kiki pura-pura takut sama istri mancing, kita lewat jendela belakang atau gimana kan bisa. Itu buat konten bisa. Juga kreativitas dalam konten kreator. Kreator tuh harus pinter-pinter cari apa gitu ya, ide-ide lah seperti itu. Biasanya nih Pak, viewers penonton dari konten YouTube itu Indonesia aja atau luar negeri? Indonesia itu kisaran ada berapa persen ya? 5% atau berapa? Indonesia 5%? Iya. Terus berarti semuanya itu malah dari luar negeri, banyak. Viewers mancing itu? India, Australia, sama Rusia. Itu yang unik, kita jorannya kan pakai joran hitam putih. Iya. Nah, itu orang Rusia itu bilangnya itu pakai senjata apa ini? Oh, dibilangnya senjata. Bilangnya Aku nggak tahu itu. Nah, iya, itu orang Rusia. Terus orang Rusia itu bahasanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa mereka, bahasa Rusia, bahasa tapi kita kan mereka. bisa terjemah. Terjemah. Gimana rasanya itu konten itu udah sampai luar negeri? Iya seneng lah. Jadi video aku sudah diterima di dunia YouTube. Bahkan di Indonesia aja 5% ya Pak. Berarti emang kita tuh dihargainya di luar negeri gitu ya. Kayak gitu. Jadi gini, kita YouTube itu target kita itu bukan hanya di kampung, bukan hanya di desa, kecamatan, kabupaten, enggak. Target kita itu ya harus dunia, kelasnya seperti itu. Target kita. Jadi kalau kita mandangnya hanya di desa, di kecamatan, atau di kabupaten, kita nge-YouTube itu terlalu kecil ya. Jadi kita kalau yang kita suguhkan itu ini harus dunia yang nonton. Ada target seperti itu. Berarti emang pandangan kita nggak harus stuck di satu titik itu. Jadi harus pandangan luas ya Pak. Kalau kejar jam tayang tadi ya. Kalau kejar jam tayang kita biasanya itu kan di situ banyak terkumpul youtuber pemula kan. Jadi kita biasalah itu saling saling nonton seperti itu sama teman. Berarti itu juga berteman juga sama youtuber berteman. pemula. Jadi saling sharing di situ di YouTube. Itu ada grup khusus atau gimana? Nggak ada, ya cuma kita berteman aja di YouTube. Berarti berteman lewat YouTube. Aku tonton videomu, tapi seakan-akan kamu harus tonton videoku juga ya. Berarti timbal balik gitu. Tapi sampai sekarang malah jadi saudara kayak saudara. Banyak juga itu tuh yang barengan sama aku, yang belum monet juga ada. Oh berarti buat channelnya bareng, cuma bapak dulu yang monet. Iya, apa ya, keberuntungan. Ya semoga buat teman-teman aku yang belum monet semoga lekas monet. Oke. Pak, tantangannya yang dihadapi ini apa nih saat buat konten? Biasanya kan ada orang yang sirik gitu kita buat konten itu. Oh iya, itu banyak dari teman-teman sendiri malah bilangnya, buat apa sih konten? Mau YouTube sudah habis uangnya. Berarti teman nggak support ya? Kadang nggak support, tapi itu kita sebagai konten kreator nggak harus patah semangat. Malah itu yang membuat kita semakin jadi motivasi. Bermotivasi. Ternyata kita bisa kok. Nyatanya sampai monetisasi ya Pak. Itu kalau dari teman nih, kalau dari keluarga nih Pak, dukungannya gimana? Iya, alhamdulillah keluarga sangat mensupport sekali. Khususnya istri dan anak-anak aku juga keluarga. Teman-teman juga. Oke Pak, biasanya nih Pak, kalau jadi konten kreator di kampung ini, biasanya kan konten kreator dari kota ya, ini kan dari kampung. Respon orang-orang kampung tuh gimana? Pas tahu Bapak udah bikin konten dan sekarang udah monetisasi nih, responnya gimana? Ya, gimana? Itu mereka yang menilai. Tapi banyak sih teman aku yang ketika ketemu terus ada orang luar yang datang. Kemarin ada kunjungan dari Jepang, terus kunjungan dari
Jerman juga. Itu kunjungan ke rumah Bapak? Iya, kunjungan di kerja. Oh, kerja. Tapi di situ teman-teman aku bilang, ini subscriber. Apa itu? Ini YouTuber. Oh, YouTuber. Berarti diperkenalkan sama teman-temannya mereka. Nah, otomatis dengan dia menunjukkan itu kan berarti dia suka sama kita, seperti itu. Jadi emang yang suka malah orang-orang, justru malah orang-orang yang nggak kenal ya, Pak? Iya. Jadi teman-teman kita juga mensupport juga sih. Oke. Tapi Biasanya kan teman kita menunjukkan, ini loh Pak Nur yang ada di YouTube, bilangnya gitu. Jadi otomatis mereka yang menyampaikan ke orang luar itu kan berarti suka dengan kita. Berarti mulut ke mulut ini. Dari mulut ke mulut. Pak, kalau biasanya kan konten sendiri itu. Nah, konten sendiri tuh pakai HP apa sih itu? Apa dari dulu tuh gimana itu? Dari dulu emang udah update atau gimana? Kayak alat-alat dulu kita perekamnya. pakainya HP apa ya? HP jadul lah. Android biasa itu. Oke. Tapi sekarang kita, karena banyak yang komen itu, komennya, Pak ini kurang jernih gambarnya. Oh, berarti itu Bapak dulu pakai HP jadul, terus ada yang komen kayak gitu? Kurang jernih Pak gambarnya, terus wah ini bagaimana ya, wes iki ya lu karo sing gawe urip. Gusti, muga-muga iso tuku HP sing gambare luwih jernih. Oke. Terus itu kan Bapak kan gini ya? Pakai tangan kanan joran dan tangan kiri buat ngerekam. Kalau badan Bapak kelihatan itu pakai apa biasanya? Oh, itu kita di awal kita ngonten itu kita pakainya tripod tripod alami. Ya, kita pakainya bambu. Bambu yang kita belah. Bambu kita belah. Kayak kayu panjang itu. Hah? Kayu panjang atau gimana? Ya, bambu kita belah. Ukurannya sekira 2 cm atau 3 cm itu kita belah, nah kita kasih karet. Jadi tripodnya itu, jadi unik. Lucu ini. Kenapa nggak pakai tripod yang sekarang aja, Pak? Tripod itu kan lebih murah. Jadi kita konten kreator kita nggak usah pakai keluar banyak duit pun kita bisa. Itu pakai tripod dulu yang dulu nih, kan pakai kayu terus sama karet itu. Terus ini ditaruh mana? Ya dimasukkan ke sela karet itu, kita tarik, kita cantolin. Oh, berarti di sela-sela karet jadi itu? Jadi kita mau pergi kemana-mana itu ya pakai itu. Berarti kayak apa ya Pak? Iya. Ke alami itu. Terus kalau ada yang lihat itu apa? Kok pakai itu? Kenapa? Jadi pas kita bikin konten itu kadang ada yang nonton itu ketawa-ketawa sendiri, kok bisa pakai gitu? Itu nggak jatuh Pak HP-nya? Ya alhamdulillah enggak. Tapi tetap itu nggak goyang atau gimana? Tapi ya kurang maksimal. Tapi sekarang udah ada tripod? Sudah ada. Alhamdulillah sudah upgrade ya Pak, update. Ya. Untuk apa ya Pak? Sekarang kan udah monetisasi nih. Kira-kira kebingungan nggak sih Pak kira-kira buat konten apa lagi ya gitu? Bingungan nggak? Soal mancing itu nggak ada habisnya buat konten. Nggak cuma mancing sih, apapun bisa. Biasanya? Konten yang lain seperti ngaji juga bisa dibuat konten. Jadi ngaji itu kan hitung-hitung kita syiar juga. Jadi seorang anak pesantren itu bisa kok bikin konten. Kita syiar di situ lewat media. Seperti ngaji, banyak teman aku yang di situ bikin kontennya itu cuma alif, patah A, ba, patah ba, itu banyak juga. Tapi tetap bisa ya itu jadi YouTuber. Iya, cukup bisa jadi YouTuber, tinggal kemauan kita lah. Seperti itu. Itu jadi pas bikin ngaji itu beda channel atau gimana? Itu teman aku itu satu channel isinya ngaji semua. Jadi santri pun bisa. Jadi kegiatan apapun itu bisa buat apa ya? Channel itu bisa, buat YouTube bisa. Seperti pertanian, pokoknya proses tanamnya, perikanan, semua bisa. Kita sebagai nelayan, apapun bisa kok dibuat konten. Trik konten tuh apa sih Pak? Kayak di luar sana kan banyak yang mau bikin konten tapi itu malah malu sama teman-teman yang kenal. Di era sekarang kan lebih enak, di era digital sekarang kan lebih enak.
ada AI. Jadi kita nggak usah menampilkan wajah kita pun kita bisa bikin konten seperti itu. Sarannya nih Pak, buat teman-teman yang enggak kan bikin konten nih, bikin konten kan harus konsisten ya Pak? Iya harus konsisten, itu kita uploadnya harus ada target-target tertentu. Jadi kalau ngupload, kalau aku uploadnya 3 hari sekali di video long. Video panjang itu 3 hari sekali, itu pasti kita upload 3 hari sekali. Kalau pas gak sempet ya seminggu lah. Tapi video long itu kan bisa dipotong-potong buat video short. Ya. Sebelum masuk ke pesan terakhir nih Pak, ini tuh di segmen podcast ada namanya tuh jawab cepat. Ya. Segmennya jawab cepat. Jadi nanti saya lempar pertanyaan ke Bapak langsung jawab aja dengan spontan. Oke. Siap Pak? Insya Allah. Oke. Kita mulai dari cuma 5 pertanyaan. Oke. Bapak lebih pilih mancing di kali atau di tambak? Ditambak. Oke, pertanyaan kedua, gampang naikin subscriber atau jam tayang nih? Subscriber. Iya. Kenapa nih Pak kok subscriber? Kita kalau mau target subscriber, kita bisa kok subscriber gitu. Itu mainnya di video short. Oh, berarti lebih gampang subscriber ya? Kalau video long itu orang kalau biasanya, Mbak ini saya subscribe ya, tapi nggak nonton. Di video long itu nggak nempel. Oh, berarti pasti suatu saat hilang. Harus nonton full itu? Harus nonton paling minimal tuh 4 menit. Minimal 4 menit itu baru nempel kalau video long. Tapi kalau video short sekali aja nonton dia subscribe itu nempel. Oh, berarti jadi lebih cepat subscriber daripada jam tayang. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan ya Pak. Lebih suka ngonten apa mancingnya nih? Iya. Ngontennya. Malah kalau nggak mancing juga bisa ngonten ya Pak? Iya. Oke, lanjut lagi. Lebih gampang proses editing atau ngerekam nih? Editing. Kenapa nih Pak editing? Iya, karena editing itu kan harus mencocokkan dari awal sampai akhir. Gimana sih kemauan audien. Jadi kita itu harus bikin penasaran mulai dari detik awal sampai akhir. Berarti udah depan aja udah kayak gitu ya. Nah, itu yang bikin view kita meledak. Itu kalau video panjang itu 5 detik awal, 1 menit awal lah. Itu kita harus menonjolkan sesuatu yang kita tampilkan di video long itu. Berarti bikin audiens penasaran. Iya, penasaran. Yang pertama di thumbnail kita itu harus menarik, harus bikin penasaran orang juga. Jurannya melengkung, isinya seperti apa belitnya kan orang jadi bikin orang ini apa tuh video ini kok dari gambar awal aja udah bikin penasaran. Jadi ketika masuk di beranda kita belum tombol saja itu lewat thumbnail itu bagaimana kita bisa bikin orang itu akan nonton video itu. Kita semaksimal mungkin bikin penasaran orang di situ. Meskipun di dalamnya videonya biasa-biasa saja. Yang penting kan tampilan di awal bagus. Itu menarik, itu perlu. Yang penting yang pertama itu thumbnail. Dan lanjut. Awal 1 menit di awal itu yang menjadi kunci nonton selanjutnya. Tapi kalau di video aku di awal itu pasti ada strike, wah lepas. Berarti emang udah bikin penasaran orang ya? Iya, bikin penasaran. Ketika mereka ngeklik di situ belutnya lepas gitu kan. Wah, jadi orang itu udah terpukau lebih dulu. Lanjut lagi ya Pak. Pertanyaan terakhir nih, lebih seneng subscriber tambah banyak atau dapat ikan yang banyak? Iya tuh, subscriber. Lebih suka subscriber, kenapa nih? Kan kalau ikan banyak kan juga enak ya Pak? Iya. Karena kita ada target, sebagai content creator itu harus punya target. Kalau dapat ikan pasti juga senang juga. Pak, kalau lihat anak muda di kampung sekarang kan dari pengalaman aku ya kan banyak yang buat konten, tetapi tuh kadang tuh mandek, berhenti di tengah-tengah karena viewersnya nggak tambah-tambah. Itu menurut Bapak gimana nih? Itu mungkin kekurangannya di awal dia menentukan aku ini bikin konten apa. Aku kira di TikTok, di IG, di YouTube itu sama.
Sama, jadi ketika kontennya campur-campur itu orang enggan nonton juga sih. Berarti harus bingung. Ini judulnya ini terkait dengan mancing atau dengan apa olahraga, pendidikan atau apa kan gitu. Oke. Harus menentukan tema dulu lah. Biasanya kalau bikin channel gitu paling gampang itu kebiasaan kita. Seandainya Pak Guru, Bu Guru pun bisa bikin YouTube, bikin channel. Jadi yang gampang itu kayak keseharian. Malah kayak bikin konten ya keseharian. Mau apa kontennya apa gitu. Kalau saya kan kesehariannya mancing, jadi lebih enak lah. Jadi kapanpun kita dapat video. Seperti itu. Untuk ada pesan khusus buat mereka nggak Pak yang nganggep tuh hobinya itu sepele, kesehariannya sepele, padahal itu bisa jadiin ladang uang. Iya. Ada pesan khusus nggak itu? Ya kalau yang tua seperti ini masih semangat bikin semangat itu bikin berkarya, apalagi anak muda. Berarti kayak yang tua ini bikin bisa, masa anak muda nggak bisa? Iya. Sekarang kan zamannya zaman digital. Zaman digital itu kita tuh mau jadi penonton atau yang ditonton. Kalau jadi penonton? Iya, seperti itu. Kita dapatnya capek, kehilangan pulsa, makan waktu juga, seperti itu. Berarti mending kamu mau pilih yang nonton atau yang ditonton? Iya, seperti itu. Kalau yang menonton kan kita rugi banyak ya Pak? Iya, rugi waktu kan, rugi pulsa, apalagi? Rugi tenaga. Ya itulah. Banyak waktu yang kebuang. Nah daripada itu kita mendingan kreatif seperti itu di situ. Dibikin konten gitu. Bikin konten. Menurut Bapak nih, konsisten dalam bikin konten ini penting nggak Pak? Penting sekali konsisten. Kenapa? Ya seperti ini, audien itu kalau benar-benar suka sama kita, itu biasanya 3 hari upload. Ini Pak Nur kok 1 bulan nggak upload, itu dia nunggu. Pak kok lama nggak upload? Berarti ada yang komen gitu nanti? Iya, banyak itu. Pernah ya Pak Nur pernah ini mandek? Berhenti? Pernah. Karena ini kok view-nya turun. Itu wah sempat putus asa. Terus akhirnya harus kita harus mengembangkan bagaimana orang itu lebih suka sama kita. Berarti konsisten juga penting ya? Penting banget. Oke. Dan waktu jam upload pun penting juga, Mbak. Jam upload? Jam upload itu nggak harus kita sembarangan upload. Kita harus bisa menentukan target waktu kita mengupload. Jadi kapan tuh audien itu waktu nileren, pas jam istirahat atau jam mereka itu slow. Jadi ada jam-jam tertentu? Ada jam-jam tertentu untuk upload, jadi nggak sembarangan upload. Kalau mau upload yang biasanya banyak view langsung gitu, itu tentukan ketika habis sholat maghrib, antara maghrib sampai. Jadi ada rahasia upload ini? Ini rahasia, trik juga. Pak, terakhir nih, motivasi buat mereka yang nonton nih. Motivasi silakan buat konten-konten kreator. Motivasinya apa nih? Oke. Buat kaula muda, buat anak-anak muda, semangatlah berkarya. Karena dapat kita dapat ilmu di situ dan kita bisa syiar di situ. Yang penting itu positif dan kita dapat duit kok. Yang penting juga dapat positifnya, dapat duit juga. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Nur sudah menjadi narasumber di podcast An ini. Luar biasa banget, dari hobi mancing bisa jadi ladang uang ya. Salut banget sama perjuangan Pak Nur dari 2023 sampai 2025 ini. Lumayan panjang ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Nur sudah menjadi narasumber kami, sudah sharing di sini. Semoga makin sukses dan subscriber dan jam tayangnya nambah ya Pak. Oke warga dunia, itu tadi cerita inspiratif dari Pak Nur.
Semoga bisa memotivasi kita dan penonton tentu saja. Sampai jumpa di podcast An selanjutnya. Dadah, kita ucapkan dadah Pak. Tos dulu Pak Nur. Anaknya.